Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Pugu Febriansa, mahasiswa Universitas Terbuka, jurusan Administrasi Bisnis. Pada kesempatan hari ini saya mau menjawab tugas 1 soal logika. Jawaban yang nomor 1, term pada hakikatnya dibagi beberapa jenis, diantaranya ada 3. Term yang pertama itu term singular. Term singular adalah istilah yang merujuk pada suatu individu atau objek yang spesifik dan tunggal. Term ini tidak mencakup kelompok atau keseluruhan, melainkan hanya satu entitas saja. Contohnya adalah nama orang, tempat, atau benda yang spesifik. Misalnya kata Budi merujuk pada satu orang bernama Budi, atau Gunung Merapi yang merujuk pada satu gunung tertentu. Term singular bersifat eksklusif karena hanya menyebut satu individu saja. Term yang kedua yaitu term partikular. Term partikular merujuk pada sebagian dan keseluruhan anggota suatu kelompok atau himpunan. Term ini tidak mencakup semua anggota tapi hanya sebagian saja. Contoh term partikular adalah frasa seperti beberapa siswa, sejumlah karyawan, atau beberapa buku. Misalnya dalam kalimat beberapa siswa mengikuti lomba matematika, kata beberapa siswa adalah term partikular karena hanya sebagian siswa yang dimaksud, bukan seluruh siswa. Kemudian yang terakhir ada term universal. Term universal adalah istilah yang mencakup seluruh anggota dari suatu kelompok atau himpunan tanpa terkecuali. Term ini menunjukkan keseluruhan objek yang termasuk dalam kategori tertentu. Contohnya adalah kata-kata seperti semua manusia, setiap mahasiswa, atau seluruh karyawan. Misalnya dalam kalimat semua manusia pasti mati, kata semua manusia adalah term universal karena mencakup setiap individu manusia tanpa pengecualian. Kemudian jawaban untuk soal nomor 2, jelaskan dan berikan contoh bentuk saat berpikir logika fallacy, bagaimana agar terhindar dari logika fallacy. Jawabannya adalah dalam proses berpikir dan berargumen seringkali kita menemui kesalahan yang disebut sesat pikir atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan logical fallacy. Sesat pikir adalah kesalahan dalam penalaran yang membuat argumen menjadi tidak valid atau tidak benar. Nah, cara untuk mengatasinya adalah kita harus mempelajari jenis-jenis sesat pikir, menyusun argumen dengan teliti, melakukan verifikasi dan diskusi, dan menggunakan sumber yang terpercaya. Dengan cara-cara tersebut kita dapat membangun argumen yang lebih kuat, logis, dan terhindar dari kesalahan berpikir yang dapat merusak kredibilitas kita. Demikian jawaban tugas 1 soal logika. Terima kasih.